Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Bagus. Lanjut. Lanjut. Kita di sini dari kelompok 4 P5 dari kelas 11A. Aku di sini Jody Joy Kusumo dan di sana ada Kalau Evandia. Dan sekarang di sini kita sudah bersama dengan seorang spesial. Nah, ini dia. Spesial sekali. Spesial narasumber kita kali ini. Boleh dikenalkan Kak, namanya siapa? Halo semuanya, kenalin aku Jessica Leonita, biasanya panggil Jessica. Aku dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, angkatan 2023. Nah, kalau boleh tahu tuh kan, kalau kan ambil hukum ya. Kenapa sih bisa mengambil hukum gitu? Long short story aja. Ambil hukum karena memang dulu aku jurusan sebenarnya IPA di SMA. Tapi ketika aku belajar IPA, kok aku lebih seneng bahas IPS sama teman-teman IPS-ku di OSIS. Jadi makin lama akhirnya sambil belajar IPA aku sambil belajar IPS. Jadi dua-duanya. Saya belajar gitu ya, Kak. Iya, ternyata pas mempelajari tentang IPS itu kan banyak kan. Ya. Akhirnya ternyata lebih tertarik ke PS hukumnya gitu. Bener. Tapi bisa ya, jadi lintas jurusan gitu masuknya? Bisa. Tahun aku bisa kebetulan. Diubah gitu sistemnya. Nah, Nika kan kebetulan nih walaupun pilpres sudah lewat ya, Yeah. itu masih banyak tuh kan isu-isu sekarang tuh Hot yang topic gitu ya? setuju ya, masih hot topic gitu loh, masih ada yang setuju, nggak setuju gitu tentang wakil presiden kita sekarang nih, Gibran Rakabuming. Nah, itu kan banyak yang bilang bahwa Gibran tuh nepotisme ya Kak. Nah, tapi tuh menurut saya sendiri kan kalau nepotisme itu yang anak yang langsung diangkat oleh orang tuanya tanpa melewati pemilihan secara sah. Betul. Kalau pendapat kakak sebagai anak hukum gimana nih Kak? Oke. Kalau masalah nepotisme ya, ini sebenarnya banyak dibahas sih. Kalau semua anak hukum pasti tahu. Ya. Dan kalau menurutku sendiri ya, yang sudah aku pelajari dan banyak tanya juga pastinya sama prof atau dosen di fakultasku, sebenarnya kalau terbukti nepotisme tidak. Gitu. Kalau secara hukumnya mau kita jerat dia untuk kena pasal apa ya yang bisa kena ke si Gibran ini gitu, nggak ada gitu. Iya sih. Mau dipaksakan juga seperti apapun juga nggak ada. Tapi yang pasti kalau misalnya kita lihat secara etika politik, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Iya benar. Nah, etika politik itu kan bukan kewajiban. Sebenarnya tidak ada hukum tertulisnya. Benar. Tapi balik lagi, hukum itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Balik lagi. Nah, di situ tuh kenapa secara kacamata etika politik itu tidak pantas lah untuk dilakukan oleh seorang yang mungkin ingin jadi pejabat gitu. Bukan pejabat doang sih, mewakili masyarakat, tapi kok etikanya seperti itu gitu. Etika berpolitiknya seperti itu. Jadi mungkin yang harus dipermasalahkan adalah hal itunya. Hal yang mengubah keputusan MK-nya itu agar Gibran bisa menjabat. Betul. Oke. Jadi itu sebenarnya itu sebagai dari mata hukum itu tuh tidak ada kesalahan sama sekali, tapi dari mata etika Gibran itu sudah menyalahi aturan etika tersebut ya. Betul. Oke, nah yang lagi rame-rame ini tuh Kak, tahu nggak sih yang kata lagi debat cawagup di Bojonegoro, tapi wagubnya tuh tetap ikut naik padahal sudah dilarang sama moderatornya. Nah, itu gimana sih pendapat kakak kalau misalnya sampai wagub itu menang di pemilihan tersebut? Balik lagi etika. Nah, ini kan ada yang namanya peraturan ya. Yeah. Peraturan tetap peraturan. Jadi kalau menurutku, walaupun salah satu paslon ini mungkin terlihat namanya besar dan sebagainya, itu juga harus terlihat dari masyarakatnya bagaimana. Benar. Masyarakatnya juga harus pintar dalam memilih gitu. Kalau dia sudah tahu menyalahi satu aturan, bagaimana ketika dia menjabat aturan-aturan lain yang ada itu dia langgar gitu. Benar. Gitu menurutku gitu. Apalagi kan kemarin yang di Bojonegoro itu si cawagup itu naik kan langsung diberhentikan kan. Iya benar. Menurutku itu hal yang sudah pantas untuk diberhentikan karena namanya disiplin, namanya peraturan tetap peraturan. Iya. Nah, itu balik lagi ke masyarakatnya, dan that's the reason why kenapa semua orang harus tahu cara berpolitik. Semua orang harus setidaknya tahu dasar-dasar berpolitik gitu.
tapi itu kan SDM di Indonesia itu masih sangat Iya, betul. rendah ya. Bagaimana tuh jika ada paslon atau pasangan yang menggunakan money politik agar mereka tuh money politik atau politik identitas agar mereka bisa mendapatkan suara yang lebih banyak, seperti menggunakan aksen-aksen mayoritas dalam Betul. mereka mempromosikan ini Untuk dia memilih mereka. ya. Benar, itu gimana tuh Kak? Kalau kayak gitu caranya, ya itu nggak bisa. Kita untuk satu orang saja untuk berdampak hal itu ya nggak bisa gimana-gimana. Tapi yang pasti yang mau aku tekankan adalah gimana caranya, gak cuma aku sebagai mahasiswa hukum, tapi mungkin teman-teman di luar sana atau kalian gitu ya. Apalagi ini kan udah regenerasi. Itu caranya gimana untuk melakukan apa ya bahasanya, aksi pencerdasan. Aksi pencerdasan itu aksi di mana sebuah kelompok atau seseorang yang memberi pencerdasan untuk masyarakat luas, tapi balik lagi melalui apa? Melalui media sosial kita. Memang sebenarnya mungkin dipikir-pikir ya itu mah udah biasa ya kan? Iya benar. Udah banyak yang bikin susah payah dan sebagainya ya. Kalau nggak pernah kita coba sama sekali, kita gimana taunya untuk berdampak? Mungkin satu orang upload tentang aksi pencerdasan terkait politik di TikTok satu aja berdampak untuk 5 orang. Bagaimana dengan 10 orang lainnya? Bagaimana dengan lanjut lagi gitu. Jadi hal itu yang sebenarnya kesadaran masyarakatnya untuk istilahnya menjadikan mereka pintar gitu. Itu tuh balik lagi ke kita yang masing-masing. Ya benar, berarti itu media sosial itu sebenarnya sangat penting ya Kak untuk mencerdaskan bangsa. Kayak dalam pemilihan juga tuh media sosial tuh juga penting. Iya. Seperti kayak waktu pas Prabowo itu kan media viral dengan aksinya yang joget-joget itu Kak. Betul. Nah itu bisa di-viral, berarti itu media sosial itu berpengaruh penting dalam elektabilitas sebuah pasangan ya Kak. Betul. Oke, Betul. Penting banget. Memang. Karena apalagi di sini yang pakai media sosial tuh nggak cuma kita anak muda gitu kan. Ya benar. Tapi ternyata orang-orang tua, bahkan nenek-nenek kakek-kakek pun yang mungkin nggak mau ketinggalan zaman misalnya gitu. Itu tuh sekelibet melihat lah. Nah, gitu. iya. Nah, berarti guys di sini tuh kita tuh harus bisa memilah-milih apa konten-konten yang kita dapatkan dan harus lebih cerdas lagi dalam bersikap terhadap politik dan demokrasi ini. Jadi tuh selanjutnya tuh pertanyaan saja. Jadi ada pertanyaan. Iya, coba ya. Coba ya. Dari aku bisa nggak sih kalau misalnya nih aku mungkin penasaran dan beberapa temanku juga ada yang penasaran. Kita nih kan bagi yang sudah memiliki KTP di sekolah, misalnya yang sudah berumur di atas 17, itu bisa nggak sih kita ikut partai politik? Apa ada syarat-syarat tertentu untuk kita ikut partai politik? Ikut partai politik itu tergantung partai politiknya itu membukanya seperti apa. Gitu. Jadi ya kebanyakan partai politik sebenarnya dibuka secara umum. Kalau kamu mau masuk ya sih monggo silakan gitu. Tapi biasanya mereka ada mencari background kamu ini sebenarnya berpolitik tuh seperti apa sebelumnya gitu. Mungkin kalau ini sekedar tips aja sih, sekedar tips. Banyak sekali alumniku mahasiswa hukum atau mungkin kalau di kampusku lagi rame nih kayak mau jadi ketua BEM, wakil ketua BEM. Iya. Kok banyak banget nih berpolitik jadi KBM wakabem, padahal kan cuma cuma ketua BEM universitas atau fakultas gitu. Mungkin kita ngebahasnya kayak sama kayak OSIS gitu kan. Ternyata berbeda teman-teman. Untuk jadi seorang KBM U atau fakultas itu mereka punya background punya privilege untuk masuk ke dunia politik. Gitu. Jadi ketika kita misalnya kamu jadi ketua BEM, selesai jadi ketua BEM, kamu mau masuk politik, wah itu gampang banget. Apalagi ketika banyak anak-anak seusiaku yang ikut ke gerakan-gerakan mahasiswa. Iya betul. Kayak ini sebut aja nggak apa-apa lah ya. GMNI, mungkin itu aliran-aliran politik yang gerakan-gerakannya gitu. Kalau kalian mungkin research lagi bisa. Dari situ mereka
cari pengalaman di gerakan-gerakan mahasiswa tersebut, jadinya terus mereka ikut berpolitik, gitu, terjun dulu, mungkin yang kayak demo-demo, mereka buat kajian strategis, kastrat gitu. Terus mereka itu tadi aksi pencerdasan, bikin WMA tuh workshop manajemen aksi gitu, kayak gitu-gitu tuh mereka mulai dari situ, dari BEM itu. Iya, jadi kalau menurutku mungkin kalian bisa, tapi memang nggak ada sanggahan, nggak ada privilege gitu, pasti akan cuma anak SMA bocah gitu kan, kayak gitu. Sedangkan mungkin kalau kalian mau masuk partai politik atau sebagainya, istilahnya mau membenahi istilah gitu, mau membenahi mungkin kan. Itu bisa dimulai dari mungkin di kegiatan perkuliahan kalian tentang politik gitu. Atau kalau misalnya kita ikut parlemen remaja kayak DPR remaja itu bisa. Nah tapi nih kayak kan banyak nih artis-artis nih yang jadi masuk politik nih, padahal dia nggak punya background hukum atau apapun itu, seperti Farel Bramasta atau Uya Kuya dengan istrinya. Iya, betul. Nah itu kan sebenarnya kan kita juga bingung ya, kok bisa dia menjadi contoh bagi pemimpin di negara kita, kan dia tidak punya ilmu apapun dalam politik. Kenapa tuh Kak? Sekiranya tuh mereka tuh ingin menjadi politikus di negeri ini gitu. Pertama pasti siapa sih yang nggak mau punya kekuasaan gitu kan? Pertama itu. Tapi yang di highlight adalah di sini ketika public figure seperti artis, aktor, aktris apapun itu, penyanyi dan sebagainya, itu aku banget banyak banget. Tapi mau jadi mewakili masyarakat istilahnya gitu. Nah itu tuh sebenarnya balik lagi teman-teman, kita realistis aja, politik itu butuh uang. Benar. Realistis aja. Kalian berkampanye, kalian jor-joran bikin spanduk sana sini, itu kan butuh anggaran. Apakah kita pintar. Misalnya aku pintar, aku pengalaman politikku sangat banyak, aku pernah megang ini, pernah megang gerakan ini dan sebagainya. Tapi aku nggak punya uang. Gitu. Jadi ngomong doang, gue bisa ngomong doang, tapi nggak ada yang nyokong gue istilahnya gitu. Nah itu tuh tetap partai politik itu mereka butuh uang. Jadi tapi ini dia gak punya background politik apa-apa gitu. Mereka cuma artis yang FOMO doang, mau ikut sana sini gitu kan. Ya sebenarnya itu balik lagi tuh hak mereka untuk berpolitik. Pertama itu, dan politik hukum menurutku bisa dipelajari secara general karena semua orang butuh. Iya benar. Semua orang butuh. Dan tapi balik lagi gimana cara si individu ini? Aku artis misalnya, aku artis tapi aku mau ikut politik, ya itu hak aku pertama. Tapi gimana caranya aku bisa mewakili masyarakat dengan pengetahuanku yang ada, ya kulik lagi, ya belajar lagi gitu. Mau nggak mau, mungkin dia bisa terjun ke lapangan, mempelajari hal-hal seperti itu gitu. Dan sebenarnya hak, tapi ya masih ada pro kontranya, nggak mungkin nggak, karena ya balik lagi SDM kita masih belum sepintar itu untuk memilah-milih gitu. Nah, Jody, ada yang mau ditanyain gak Jody? Coba. Kira-kira yang bisa kita terapkan di sekolah dari demokrasi, dari adanya demokrasi. Yang diterapkan di sekolah ya balik OSIS, balik lagi. Itu menurutku sebenarnya nggak cuma OSIS, organisasi apapun yang ada di sekolah. Pasti setiap eskul kan ada eskul kan. Misalnya basket tuh pasti punya punya kepengurusannya sendiri. Benar. Atau rohis punya kepengurusannya sendiri. Semua punya kepengurusannya. Nah, demokrasi yang ada di sekolah itu nggak cuma hal-hal besar seperti pemilihan OSIS, bukan cuma pemilihan ketua ini, ketua itu, MPK ada masih ada nggak sih? Masih ada. OSIS MPK gitu kan. Tapi demokrasi itu bentuk dimana teman-teman menyuarakan pendapat kalian gitu. Kalian belajar misalnya sama satu guru ini, tapi guru ini berpendapat tidak sesuai dengan kalian. Ketika kalian berpendapat, itu sebuah demokrasi yang kalian lakukan. Itu hal kecil gitu sebenarnya. Bisa sesimpel itu. Sesimpel itu gitu. Maka dari situ mungkin teman-teman belajar berpendapat, belajar untuk
kalau misalnya ini tidak sesuai dengan kalian, coba ungkapkan. Dan mungkin di saat itu, di saat kalian berdemokrasi itu kan banyak ya, rame-rame gitu. Kalian bisa tahu pendapat yang lain atau mungkin yang sama pendapatnya sama kalian gitu kan. Dan kalian nggak pernah tahu kalau kalian nggak ungkapin. Iya, benar. Satu orang ungkapin aja, nanti lama-lama semua orang ikutan. Gitu. Jadi coba untuk jadi pionir mengungkapkan sesuatu dari hal-hal kecil gitu. Sebatas cuma mau kita makan di sini yuk. Iya, sebatas cuma mau itu aja. Itu udah demokrasi. Sebuah bentuk demokrasi di mana kita bermusyawarah untuk dapetin mufakat gitu. Benar. Kayak gitu. Nah, oke nih Kak. Jadi tuh kita tuh udah buka buat polling pertanyaan di Instagram kita nih. Nah, jadi tuh ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama tuh kita dapat pertanyaan tentang oligarki nih Kak. Jadi tuh ada yang bertanya, analisis pendalaman tentang bagaimana rezim oligarki mereproduksi dirinya melalui mekanisme kepatuhan struktural dalam sistem demokrasi prosedural di Indonesia. Mungkin bisa aku simpulin kali ya buat teman-teman yang dengan bahasa yang tidak lebih tidak kompleks mudah ya. Analisis mengenai oligarki. Pertama kita harus tahu dulu oligarki apa. Oligarki itu kan dimana sekumpulan elit nih. Golongan-golongan elit lah. Mereka punya kuasa, mereka punya nggak cuma uang, tapi mereka punya kuasa dan harta gitu istilahnya. Benar. Tapi dia bisa istilahnya membonekai sesuatu hal, gitu kan. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, teman-teman kalau diterapkan sistem seperti itu, menurutku akan pecah. Gak mungkin enggak. Oke, kita lihat negara lain deh. Rusia, mereka pernah Uni Soviet deh yang sudah pecah, gitu kan? Yang udah hancur melebur gitu. Awal dari apa? Dari oligarki, sistem oligarki yang mereka punya, dimana jadinya kita terbelenggu, nggak punya rasa untuk berpendapat yang tadi. Padahal balik lagi, Indonesia itu negara demokrasi. Iya benar. Yang sedang diperjuangkan saat ini adalah demokrasinya itu. Tapi kalau sistem tersebut merajalela, lama kelamaan negara ini bakal ya jadi untuk sebuah keluarga itu saja gitu. Baik lagi nepotisme dan itu saling berhubungan gitu. Hal itu. Nah, oke nih Kak, kan hubungan oligarki dan kebebasan berpendapat suara nih. Banyak orang yang takut sekarang nih Kak karena Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, ini tuh kan mempunyai jadi mempunyai track record di seperti Semanggi atau tahun 98 kalau nggak salah ya. Nah, tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi banyak sekali orang-orang atau netizen yang takut berpendapat sekarang karena dikatakan takut oleh ruang demokrasinya tuh tertutup. Karena ditakutkan tuh Pak Prabowo tuh menutup ruang demokrasi itu. Nah, gimana tuh pendapat Kakak tuh? Wow. Agak serem ya. Iya nih. Gak apa, tapi ini general saja. Jadi kalau menurutku hal ini ya namanya semua orang punya masa lalu. Asik. Tetap aja itu aku tidak setuju dengan track record HAM itu karena itu lumayan lumayan berat. Apalagi kalian tahu Kamisan nggak? Tahu kan? Masyarakat berlomba-lomba untuk mengikuti Kamisan ini untuk menyuarakan hak asasi manusia, tapi ternyata pemimpinnya sendiri yang melakukannya gitu. Istilahnya kayak mau dia perjuangkan apa yang mau gue perjuangkan ya, gitu. Karena gitu pemimpinnya sendiri. Karena pemimpinnya sendiri yang melakukan. Mungkin itu masa lalu gitu. Tapi kita melihat masa sekarang. Misalkan, permisalan hal ini tidak terjadi, ketakutan itu wajar gak sih? Wajar. Wajar dong. Karena ya balik lagi, mau kamu sejernih apapun brandingnya di media sosial sekarang, selucu apapun dia, benar banget. di media sosial sekarang, tapi kalau masyarakat ini takut karena masa lalu yang dia punya, ya itu wajar, nggak mungkin juga. Tapi gimana caranya kita menyikapi hal itu? Harus ada yang berani. Kenapa harus ada yang? Harus ada yang berani. Yang tadi aku bilang, sempat aku mention untuk satu orang saja berpendapat,
ketika dia menemukan orang berpendapat yang sama, itu akan menimbulkan pendapat-pendapat yang lain yang mungkin bisa menyokong satu hal ini gitu. Makanya mungkin orang-orang sekarang ngapain sih ikut-ikut demo, ngapain sih ikut-ikut aksi gitu kan? Ya balik lagi, aksi itu dilakukan pertama nggak cuma sekedar mereka turun ke jalan janjian, kita turun ke jalan nih janjian, langsung kita demoin aja nih begini. Mereka harus tahu apa yang mereka mau suarakan. Ada yang namanya konsolidasi itu dimana beberapa orang berkumpul untuk menyepakati apa yang mau mereka suarakan ketika mereka melakukan aksi dan demo ini. Konsolidasi dulu, ada yang namanya mengkaji dulu, kajiannya disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku gitu. Maka berpendapatlah sesuai dengan fakta yang ada. Oke. Kayak gini. Jadi itu kita tuh ngelakuin polling ya. Kita udah buka polling nih kemarin. Dari pertanyaan itu udah dibuka, dan dari teman-teman SMA 82 udah banyak banget yang isi, tapi kita udah menyortir 5 ya? Iya, 5 pertanyaan. Boleh kita langsung masuk aja yang pertama. Ya, jadi tuh pertanyaan yang pertama tuh yang saya mau tanya tuh apakah ideologis demokrasi itu menjadi tetap ideologis yang ideal bagi Indonesia untuk di masa depan, dan adakah kemungkinan Indonesia tuh mengganti ideologisnya menjadi yang terbaru gitu, atau seperti liberal atau yang lainnya gitu kan? Oke. Secara sistem ya, sistem kalau misalnya kita bahas kemungkinan, semua kemungkinan itu ada, mau sekecil apapun, 1%, 0,5% namanya kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi balik lagi, kalau menurut aku kemungkinan hal ini mungkin tidak sekuat itu. Kenapa? Karena balik lagi, Indonesia demokrasi itu sudah jadi dasarnya kita untuk nggak cuma berpolitik, tapi melakukan pemerintahan secara keseluruhan. Misalnya presiden, pemilihannya seperti apa, presiden wakil presiden, terus nggak cuma dari atas tapi sampai ke bawah-bawah, bahkan sampai ke RT RW gitu kan, atau bahkan sampai ke organisasi-organisasi di sekolah. Iya, benar. Hal kecil itu saja itu sudah membentuk di mana Indonesia ya sistemnya demokrasi gitu. Mau diubah secara apapun, kalau kita punya dasar, apalagi kita dasarnya apa? Pancasila. Gitu. Pancasila itu tadi nggak cuma kebebasan untuk berketuhanan, tapi juga keadilan sosial, terus juga ada musyawarah mufakat gitu kan. Hal itu tuh untuk mencapai sebuah yang namanya kita inginkan persatuan, itu udah jadi dasar. Jadi nggak bisa tiba-tiba bikin undang-undang baru tanpa dasarnya tuh nggak ada. Undang-undang apapun, mau keputusan presiden, mau undang-undang apapun itu tetap di UUD 1945. UUD 1945 dibuat dengan dasar Pancasila gitu. Kayak gitu. Jadi menurutku kemungkinan itu kecil untuk kecil sekali, sangat amat kecil. Terus ini ada juga nih Kak nih, ada yang nanya kayak bagaimana negosiasi kepentingan antara kelompok sosial membentuk konsensus politik yang tidak menghasilkan perbedaan fundamental. Nah, itu gimana gitu ya? Iya, gimana? Balik lagi tadi, bukan tadi juga sih, tapi mungkin aku mau bahas sedikit, namanya itu manajemen aksi. Manajemen aksi itu dimana golongan, nggak cuma golongan, tapi beberapa kelompok yang melakukan konsolidasi itu seperti meluapkan pendapat mereka gitu. Gimana kalau misalnya ternyata nggak dapet fundamental, ternyata nggak dapet jalan tengah istilahnya gitu, bahasa mudahnya ya, nggak dapet jalan tengah, gimana? Ya jangan lakukan aksi itu sampai kalian menyamakan suara kalian apa yang mau disuarakan. Kalau misalnya di satu kelompok ini dengan satu kelompok ini akhirnya tidak mendapatkan jalan tengah, carilah kelompok yang mungkin bisa dapat jalan tengahnya gitu. Dan tapi aku percaya semua sejauh ini ya, semua konsolidasi yang dilakukan ketika udah dimasuk di konsolidasi itu, banyak orang yang pasti akan menemukan jalan tengahnya untuk menyuarakan apa yang mereka mau suarakan. Jadi balik lagi, musyawarah mufakat itu ya dasarnya gitu, kayak gitu. Nah ada lagi nih Kak, jika demokrasi di Indonesia itu terus dipengaruhi oleh sistem oligarki, nah apakah sistem ini dapat bertahan lama jangka panjang dalam bersosialisasi di Indonesia?
tidak. Menurutku oligarki ini seperti virus, seperti virus. Mungkin kalau kalian tahu negara-negara yang menganut sistem ini kayak Rusia atau mungkin Uni Soviet yang dulu ya kan. Yugoslavia ya. Iya, mereka pecah. Karena mereka pecahnya alasannya kenapa sih gitu kan? Apakah hanya karena hanya memiliki pemahaman komunis saja gitu kan? Kayaknya tidak. Banyak sekali faktor lainnya gitu, termasuk dari oligarki ini. Oligarki kan dimana satu etnis golongan tinggi gitu, orang yang memiliki kuasa, golongan elit gitu, itu bisa membonekai orang-orang di bawahnya. Semua orang harus ikut apa kata dia. Apakah pernah di Indonesia paling itu kan yang kayak pernah nggak sih? Wah, pernah dong. Ada. Kasih tahu nggak sih Kak siapa? Waduh, mungkin yang lama dulu deh, yang ini kayak zamannya Pak Soeharto. Nah itu teman-teman. Salah satu contoh. Iya, salah satu mungkin tidak ada fakta yang menyebutkan, bukan fakta tapi tidak ada penyebutan langsung dari tokoh tersebut. Tapi kalau misalnya kita menilai, oh ini dia mengembangkan sebuah, ini balik lagi, ini menurutku oligarki dengan politik dinasti itu mereka menyatu. Iya, satu kesatuan. Nggak ada oligarki. Kalau ada oligarki pasti ada politik dinasti. Kalau ada politik dinasti pasti ada oligarki. Karena itu sebuah kandungan yang ada di dalam situ gitu. Dan hal ini tuh kalau misalnya kita lihat pada zaman itu banyak sekali hak-hak yang menurut kita bisa dinilai sebagai hak-hak masyarakat tapi dijadikan aset pribadi mereka. Contohnya apa? Saat itu Taman Mini. Iya, Taman Mini. Itu mungkin orang-orang melihatnya kita ke situ masuk bayar. Karena itu orang melihatnya juga itu sebagai wisata pemerintah punya Indonesia nih gitu. Tapi ternyata apa? Hal itu keuntungannya untuk kepentingan suatu golongan elit saja. Keluarga cendana gitu ya kan? Iya gitu. Bahkan keluarga cendana nggak cuma punya Taman Mini. Kalau misalnya kalian lihat, di daerah situ aja deh gedungnya, gedung-gedung serbagunanya sampai hari ini tuh masih ada. Masih ada dan balik lagi ya, sebenarnya itu pintar-pintar dan akal-akalannya seorang tokoh saja yang mungkin balik lagi manusia itu ada dampak positif dan negatifnya gitu, mungkin hal itu. Nah nih Kak, kan sesuai nama podcast kita nih, demokrasi unsensor. Jadi tuh kita tuh pasti ada pembahasan yang agak panas-panas, hot-hot gitu nih Kak nih, agak berat nih, hot topik. Jadi nih Kak, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto itu memiliki track record yang sudah menyalahi HAM. Nah, banyak orang yang takut, mungkin masih berspekulasi jika di masa depan nanti kita tuh sudah tidak bisa berdemokrasi dan tidak bisa menyuarakan pendapat kita lagi tuh. Nah, menurut Kakak tuh apakah itu bisa terjadi atau tidak gitu Kak? Kemungkinan ya, balik lagi kemungkinan 0,5% pun itu bisa jadi. Wah, tapi balik lagi teman-teman, gimana caranya masyarakat misalnya mengambil suara mayoritas. Kita berpegang teguh pada Pancasila, pada Pancasila, pada undang-undang dasar kita. Kalau kita berpegang teguh pada satu dasar itu saja, hal itu bisa kita patahkan. Kenapa kayak gitu? Karena balik lagi di sini, kalau balik lagi ke sistem demokrasi yang tadi. Kalau memang sistemnya demokrasi, itu akan tuh sistem demokrasi. Mau sekuat apapun oligarki yang ada, gitu ya, oligarki yang mau dimasukin istilah gitu, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintah yang katanya oknum, gitu. Oknum mau sekuat apapun, tapi kalau dasarnya, balik lagi landasannya itu kuat, individu ke individu bahkan bisa menyebar, itu tuh menurutku kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena maka dari itu kenapa anak-anak
sekarang udah ya SD, kita belajar PKN dari kapan SD lah ya? SD kan. Bahkan nggak SD, TK aja kita udah diajarkan tentang Pancasila gitu. Iya benar. Walaupun cuma dasarnya saja, tapi makin lama kita dimasukin tentang pendidikan kewarganegaraan. Makanya banyak anak-anak mungkin ya, PKN tuh susah banget. Oh iya. PKN tuh buat apa sih gitu kan? Kita mending belajar IPA, kita mending belajar biologi, fisika, kimia, ngitung-ngitung gitu, matematika dan sebagainya. Oh tidak, semuanya tetap butuh satu sama lain gitu. Mau mata pelajaran apapun, semua orang yang namanya berinteraksi dengan manusia ke manusia, kita tetap butuh politik. Iya benar. Politik itu bukan seperti yang kalian bayangkan. Politik tuh yang pemerintahan saja, enggak. Tapi berpolitik itu kan istilahnya berkomunikasi nama lainnya gitu. Jadi aku sama kalian di sini aja kita lebih dari satu orang kita sudah berpolitik. Jadi balik lagi ditanamkan sejak kecil. Nah, gimana caranya supaya hal ini gitu ya tidak terjadi? Pertama, pendidikan yang sudah bagus, misalnya pendidikan seperti menurutku PKN bagus. Iya benar. Yang sudah bagus ya tetapkan, jangan dihilangkan. Kenapa? Karena lebih mudah untuk istilahnya bukan mendoktrin ya, tapi lebih mudah untuk mengajar anak-anak kecil yang bertahap daripada mengganti sifat orang dewasa. Iya benar. Gitu. Jadi harapannya adalah ketika kita regenerasi nantinya di pemerintahan pasti udah nggak akan orang tua kita lagi, pasti akan ke kita juga, atau mungkin bahkan ke kalian, atau mungkin bahkan ke bawah kalian lagi. Atau mungkin yang nonton gitu. Iya benar. Regenerasi itu setidaknya SDM-nya lebih membaik. Gitu. Nah nih Kak, saya ada pertanyaan nih Kak. Waktu saat juga dijadikan cawapres itu banyak sekali nih Kak nih yang tidak mau gitu karena dibilang nepo baby atau semacamnya. Tetapi Kak, saat Ibu Puan Maharani itu mengajukan keponakannya untuk menjadi ketum DPR, itu kenapa tidak ada yang demo atau komplain tuh Kak masalah tentang nepo baby itu Kak? Gimana tuh pendapat Kakak tuh? Sebenarnya balik lagi ke highlight media sosial. Semua orang itu akan mengikuti arus pada akhirnya gitu ya. Kalau memang tidak ada yang bahas ya mereka nggak akan bahas. Ya gimana caranya hal itu ya terjadi, kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi ya mereka sebenarnya tidak menyalahi aturan gitu. Secara aturannya itu haknya dia gitu. Ada hak untuk kalau misalnya memang Mas menjadi ketua umum itu sesuai prosedurnya, sesuai dengan syarat yang ada dari Mahkamah Konstitusinya gitu, atau ininya sesuai undang-undangnya, ya monggo silakan. Tapi ya baik lagi teman-teman, itu etika berpolitik. Etika ya. Itu apa ya dasar. Kalau kalian mau berpolitik secara baik, bisa itu. Bullshit lah kalau politik secara baik itu jarang gitu. Tapi mungkin dimulai dari satu orang. Gitu kan. Mau berpolitik secara baik ya etika berpolitik itu yang harus jadi dasar. Etika berpolitik itu kan tidak ada secara tertulis ya, nggak ada undang-undangnya. Mau undang-undang tentang etika berpolitik bla bla bla, mungkin ada tapi syarat-syarat saja gitu. Nah di sini balik lagi hukum itu tidak hanya tertulis tapi tidak tertulis. Secara lisan pun, secara norma pun itu seharusnya seorang manusia yang berpendidikan gitu misalnya, yang mungkin dasarnya belajar PKN doang deh, itu pasti harus tahu kalau norma dan etikanya tidak boleh seperti itu. Gitu. Nah jadi nih Kak Jis nih, aku ada satu pertanyaan lagi sebelum mengakhiri ini Kak nih, tentang minoritas nih Kak. Kebanyakan tuh kan minoritas dari suku atau apapun itu tuh biasanya tuh jarang didengar ya Kak nih, pendapat suaranya nih. Jadi menurut Kakak nih, demokrasi itu udah cukup bagus nggak ketika memberikan ruang bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam gerakan politik di Indonesia ini Kak? Ruang demokrasi yang ada di Indonesia menurutku, kalau mau dibilang kurang ya dia nggak kurang, kalau mau dibilang cukup juga mungkin buat bagi minoritas yang ada pendapatnya ya tidak cukup, belum cukup gitu, jadi masih standar. Tapi balik lagi kalau menurutku ketika
gimana caranya perjuangannya seorang minoritas mengungkapkan pendapatnya itu benar dengan mungkin dia membawa hukum yang ada, dia membawa undang-undang yang jelas, dia membawa bukti-bukti yang jelas, pasti semua orang akan melek, mungkin nggak? Iya. Entah satu, entah dua, itu makin lama makin banyak gitu. Jadi gimana caranya belajarlah untuk berpendapat sesuai hukumnya. Belajarlah berpendapat untuk sesuai dengan undang-undangnya. Kalau nggak ada dasarnya yang jelas, oke kita coba kalau kita lihat mungkin debat gitu ya, debat. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang kalau misalnya lihat kayak kemarin debat cagup gitu, masih nih, aduh bahas apaan sih gitu kan? Masih banyak. Ini gue nggak ngerti nih, masih banyak yang nggak tahu. Mungkin kalian bisa asal dengar, oh ini bener-bener nih gitu. Padahal kalian nggak tahu nih dasarnya tuh dia ngomong pakai dasar atau tidak gitu. Maka dari situ ketika mereka memperdebatkan sesuatu hal, terus mereka membawa hukum yang jelas, ya kita harus mencoba untuk research. Kita nggak tahu, tapi sekarang udah ada internet teman-teman. Benar. Gunakanlah kemajuan teknologi kita ini dengan hal yang baik. Gitu. Jadi ketika kita mendengar, jangan hanya sekedar mendengar, dicari dulu, lihat baca kajian yang ada, opini-opini yang ada, nggak cuma opini, tapi mungkin materi-materi terkait fakta-fakta undang-undang yang ada, itu coba kaji, jangan males-males istilahnya gitu. Itu demi kepentingan siapa sih? Kepentingan kita juga kok. Kepentingan semua. Semua orang. Jadi dampaknya nggak cuma ke kita, tapi kita ngebayangin mungkin ke orang lain kejauhan gitu. Mungkin kita bisa mikir ke orang tua kita. Kita bisa mikir ke anak cucu kita nanti. Itu akan berdampak terus-menerus gitu. Jadinya berbijaklah untuk berpendapat karena hukum itu sebenarnya nggak cuma hukum kan mengikat hukum mengikat, hukum itu paksaan, tapi paksaan mereka itu adalah untuk menertibkan sebuah golongan masyarakat gitu. Jadi pendapat itu yang harus dilakukan. Nah jadi itu segitu saja. Sebelum nutup nih podcast ini nih, ada nggak sih Kak pesan atau Kak Jess ya sepatah dua kata nih untuk orang mungkin yang ingin masuk hukum atau yang tertarik gitu sama hukum tuh, ada nggak sih Kak pesannya? Kalau pesan aku adalah teman-teman yang mau masuk hukum sih lebih tepatnya. Ya mungkin yang nggak mau juga mungkin bisa dengar podcast ini jadi pengen masuk hukum gitu ya. Semua orang tuh menurutku butuh hukum. Kenapa? Karena kita mau ambil kedokteran. Kedokteran butuh hukum teman-teman tentang kesehatan. Bagaimana SOP-nya, bagaimana membuat peraturannya saja. Sebuah rumah sakit membuat peraturan itu ada AD, ART. Itu butuh apa lagi sistem hukum? Bisnis itu ada hukumnya. Gitu. Terus apalagi menikah, istilah gitu. Nikah pun ada hukumnya. Teknik apa? Teknik kapal, teknik mesin, semua ada, itu masuk ke perbisnisan gitu. Jadi semua itu akan butuh hukum pada waktunya. Maka dari itu mungkin nggak cuma mahasiswa hukum, tapi teman-teman yang belajar di luar hukum juga coba untuk tahu bagaimana hukum yang ada di bidang kalian masing-masing. Gitu. Jadi ya balik lagi kayak gitu. Dan kalau aku lihat sekarang orang-orang yang pelanggar gitu ya, yang mungkin di penjara, kena korupsi, nepotisme dan sebagainya, KKN lah istilah gitu. Kalau kalian lihat-lihat di KPK dan sebagainya gitu. Kok banyak banget ya gitu. Tapi mereka itu tahu hukum loh sebenarnya teman-teman gitu. Mereka ngerti loh hukum tuh seperti apa gitu. Nah, that's the reason why, karena mereka tahu hukum, jadi mereka tahu cara menghindari hukum. Benar gitu. Sekali, benar-benar. Mereka tahu cara menghindari hukum, makanya dari situ untuk jadi anak hukum juga banyak sekali hal-hal yang harus coba untuk dibijaki gitu. Jadi banyak banget bisa aja tiba-tiba kita jadi pejabat terus kita mau korupsi, itu tuh banyak banget ininya deh godaannya untuk jadi mahasiswa hukum gitu. Dari ketua BEM, wakil ketua BEM aja sekarang masih banyak politik-politiknya loh gitu. Jadi ya itu balik lagi, cobalah bijak dalam semua hal yang kita lakukan, karena hukum itu
memaksa tapi untuk menertibkan. Oke guys, so jadi segini aja di podcast Demokrasi Demokrat Andensal ini guys. Thank you Kajen ya. Terima kasih banyak. Kita udah bikin penutupan yang voice record. Oh iya. Oke. Makin Kau ikut nggak?